Halo teman-teman, sebelum kita mulai video kali ini, perkenalkan nama saya Maria Elizabeth, NIM 0831900114 dari Program Studi Pendidikan Biologi semester 6, Universitas Nusa Indonesia. Pada video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah statistika dengan materi tentang hipotesis deskriptif. Baik, selanjutnya kita masuk ke soal yang pertama. Jadi pada soal yang pertama, sebuah perusahaan baterai mengklaim bahwa baterai terbarunya mampu bertahan selama 600 jam. Sebuah perusahaan layanan konsumen ingin membuktikan kebenaran pernyataan tersebut. Karena ada keluhan dari konsumen bahwa baterainya cepat suak. Data diambil dari uji coba daya tahan 30 baterai adalah sebagai berikut. Jadi, datanya sudah tertera pada layar. Suruhannya, yang pertama tentukan hipotesisnya, yang kedua ujilah hipotesis tersebut dengan uji T, yang ketiga tarik kesimpulan. Jadi, sebelum kita melakukan uji hipotesis, terlebih dahulu kita harus menentukan hipotesisnya. Jadi H0 atau hipotesis awalnya itu adalah daya tahan baterai sama dengan 600 jam. Kemudian untuk HA atau hipotesis alternatifnya itu adalah daya tahan baterai kurang lebih sama dengan 600 jam. Setelah kita mengetahui hipotesisnya, selanjutnya kita akan melakukan uji hipotesis dengan uji T. Jadi, kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu, mulai dari urutan paling kecil sampai ke urutan yang paling besar. Setelah datanya diurutkan, yang kedua kita menentukan total dari data. Jadi kita menentukan total dari data ini menggunakan rumus sama dengan sum blok data dari atas sampai bawah tutup kurung enter. Selanjutnya kita menentukan nilai dari X bar atau rata-ratanya. Jadi menentukan nilai X bar atau rata-ratanya ini kita menggunakan rumus sama dengan average blok data dari atas sampai bawah tutup kurung enter. Selanjutnya mu nolnya sudah diketahui dari soal adalah 600 jam. 600. Selanjutnya untuk mencari N kita dapat menggunakan rumus sama dengan count blok data dari atas sampai bawah kemudian tutup kurung lalu enter. Selanjutnya untuk mencari akar N kita menggunakan rumus sama dengan SQRT
lalu blok hasil dari N, tutup kurung, enter. Selanjutnya kita mencari hasil dari X kurang X bar, itu menggunakan rumus sama dengan blok data pertama kurang blok hasil dari nilai X bar. Sebelum enter, sisipkan terlebih dahulu simbol $, sebelum B dan setelah B. Kemudian enter. Selanjutnya untuk mencari nilai dari data selanjutnya, tinggal bawa ke bawah sampai data paling akhir. Kemudian untuk selanjutnya kita mencari total dari nilai X kurang X bar. Itu menggunakan rumus sama dengan sum blok nilai dari data pertama dari X kurang X bar dari awal sampai akhir, tutup kurung, lalu enter. Selanjutnya kita cari nilai dari X kurang X bar kuadrat menggunakan rumus sama dengan blok data pertama dari X kurang X bar, kemudian sisipkan simbol pangkat, tekan 2, enter. Selanjutnya untuk mencari nilai dari data selanjutnya, tinggal blok sampai data paling akhir. Kemudian untuk mencari total dari nilai X kurang X bar kuadrat menggunakan rumus sama dengan sum blok data pertama sampai data terakhir, tutup kurung, lalu enter. Selanjutnya kita mencari nilai dari S kuadrat. Nah, kita menggunakan rumus sama dengan blok total dari nilai X kurang X bar kuadrat lalu bagi dengan N kurang 1. Nah, N di sini adalah 30 kurang 1, 29, jadi bagi dengan 29. Selanjutnya untuk mencari S digunakan rumus sama dengan SQRT lalu blok hasil dari S kuadrat, tutup kurung, enter. Kemudian untuk mencari T hitung menggunakan rumus sama dengan buka kurung, blok hasil dari nilai X bar kurang hasil dari mu0, blok hasil dari mu0, tutup kurung, bagi, buka kurung, blok hasil S bagi blok hasil akar N, tutup kurung, enter. Selanjutnya untuk membuat keputusan apakah hipotesis itu terbukti atau tidak, maka harga T hitung dibandingkan dengan harga T tabel. Nah, T tabel di sini dilihat pada tabel 2 lampiran di buku statistik. Untuk melihat harga T tabel, maka didasarkan pada dike atau derajat kebebasan, yang besarnya adalah N kurang 1. Di sini N-nya adalah 30, jadi 30 kurang 1 sama dengan 29. Bila taraf kesalahannya ditetapkan 5%, sedangkan pengujiannya dilakukan menggunakan uji dua pihak, maka harga T tabel adalah 2,045. Dengan demikian,
kita ambil kesimpulan bahwa hipotesis nol yang menyatakan bahwa daya tahan baterai sama dengan 600 jam diterima karena nilai T hitung kurang dari nilai T tabel. Selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua. Jadi pada soal yang kedua, akibat perubahan cuaca akhir-akhir ini, para nelayan mengeluh bahwa mereka hanya bisa mendapat ikan dalam sekali melaut, paling banyak 200 kg. Seorang petugas dari Dinas Perikanan ingin membuktikan pernyataan tersebut dengan mengambil sampel dari 25 nelayan dan memperoleh hasil sebagai berikut. Nah, data dari 25 nelayan sudah ada pada layar. Sekarang, sebelum kita menentukan menguji hipotesisnya, terlebih dahulu kita harus menentukan dulu hipotesisnya. Nah, di sini hipotesisnya, hipotesis 0 atau hipotesis awal. Di sini adalah H0 atau hipotesis awalnya kurang dari sama dengan 200 kg. Kemudian hipotesis alternatif atau HA-nya lebih dari 200 kg. Nah, sebelum kita lanjut ke pengujian, yang pertama-tama kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu dari data urutan paling kecil sampai data urutan paling besar. Setelah kita mengurutkan datanya, selanjutnya kita menentukan total dari data. Cara menentukan total menggunakan rumus sama dengan sum kemudian blok data dari data pertama sampai data terakhir, tutup
kurung, enter. Selanjutnya kita mencari nilai dari X bar atau nilai rata-ratanya. Nah, nilai X bar atau nilai rata-rata ini kita menggunakan rumus sama dengan average blok data pertama sampai data terakhir kemudian enter. Selanjutnya kita untuk minolnya sendiri kita tidak perlu kita mencari lagi karena sudah diketahui dari soal bahwa di sini minolnya adalah 200 kg. Selanjutnya kita mencari N. Untuk mencari N menggunakan rumus sama dengan count blok data dari pertama sampai terakhir tutup kurung lalu enter. Selanjutnya kita mencari akar dari N. Untuk mencari akar N menggunakan rumus sama dengan SQRT lalu blok hasil N kemudian tutup kurung lalu enter. Selanjutnya kita beralih untuk mencari nilai dari X kurang X bar. Nah, untuk mencari nilai X kurang X bar di sini kita menggunakan rumus sama dengan blok data pertama kurang blok nilai dari X bar. Sebelum enter, sisipkan terlebih dahulu simbol $, sebelum B dan setelah B. Kemudian enter. Nah, untuk mencari nilai dari data selanjutnya, tinggal blok sampai data paling terakhir. Selanjutnya, untuk mencari total dari X kurang X bar menggunakan rumus sama dengan sum blok nilai dari X kurang X bar dari data pertama sampai data terakhir, kemudian tutup kurung lalu enter. Selanjutnya kita mencari nilai dari X kurang X bar kuadrat. Nah, untuk mencari nilai dari X kurang X bar kuadrat ini menggunakan rumus sama dengan blok data pertama dari X kurang X bar. Selanjutnya sisipkan simbol pangkat, tekan 2 enter. Selanjutnya untuk mencari nilai dari data selanjutnya blok sampai data paling terakhir. Kemudian kita lanjut untuk mencari total dari nilai X kurang X bar kuadrat menggunakan rumus sama dengan sum blok data pertama sampai data terakhir tutup kurung enter. Selanjutnya kita masuk untuk mencari nilai dari S kuadrat. Nah, untuk mencari nilai dari S kuadrat ini menggunakan rumus sama dengan blok total dari nilai X kurang X bar kuadrat lalu bagi dengan N kurang 1. Nah, di sini N-nya adalah 25, jadi 25 kurang 1 sama dengan 24, bagi dengan 24. Enter. Selanjutnya kita mencari nilai dari S. Untuk mencari nilai S menggunakan rumus sama dengan SQRT lalu blok hasil dari nilai S kuadrat kemudian tutup kurung lalu enter. Selanjutnya untuk mencari T hitung menggunakan rumus sama dengan buka kurung lalu blok hasil nilai dari X bar kurang hasil dari mu 0
hasil dari mu0 tutup kurung bagi buka kurung blok hasil dari S bagi blok hasil dari akar N, tutup kurung, enter. Untuk membuat keputusan apakah hipotesis itu terbukti atau tidak, maka harga T hitung dibandingkan dengan harga T tabel. Nah, T tabel di sini dilihat pada tabel 2 lampiran di buku statistik. Untuk melihat harga T tabel, maka didasarkan pada deka atau derajat kebebasan, yang besarnya adalah N kurang 1. Di sini N-nya adalah 25, jadi 25 kurang 1 sama dengan 24. Bila taraf kesalahannya ditetapkan 5%, sedangkan pengujiannya dilakukan menggunakan uji pihak kanan, maka harga T tabelnya adalah 2,064. Dengan demikian, kita ambil kesimpulan bahwa hipotesis 0 yang menyatakan bahwa nelayan mendapatkan ikan dalam sekali melaut kurang lebih kurang dari sama dengan 200 kg ditolak karena harga T hitung lebih besar dari harga T tabel. H0 di sini tadi terhapus. H0 di sini adalah kurang dari sama dengan 200 kg, kemudian HA-nya lebih dari 200 kg. Selanjutnya kita masuk ke soal yang ketiga. Nah, pada soal yang ketiga menyebutkan bahwa suatu perusahaan menyatakan bahwa daya tahan lampu X paling sedikit 500 jam. Buktikan bahwa pernyataan perusahaan itu benar atau salah berdasarkan hasil uji coba pada 35 lampu X berikut ini. Jadi datanya sudah ada pada layar. Sebelum kita masuk ke uji hipotesisnya, kita harus menentukan dulu hipotesisnya terlebih dahulu. Nah, di sini hipotesis 0 atau hipotesis awalnya adalah lebih dari sama
dengan 500 jam. Kemudian hipotesis alternatif atau HA-nya kurang dari 500 jam. Selanjutnya, untuk menguji hipotesisnya terlebih dahulu kita harus mengurutkan datanya mulai dari data terkecil sampai data paling besar. Setelah datanya diurutkan, selanjutnya kita mencari total dari data. Kita harus mencari total dari data. Untuk mencari total dari data, maka kita menggunakan rumus sama dengan sum blok data pertama sampai data terakhir kemudian tutup kurung lalu enter. Selanjutnya kita mencari nilai dari X bar. Untuk menentukan nilai X bar atau rata-rata, kita menggunakan rumus sama dengan average kemudian blok data pertama sampai data terakhir tutup kurung lalu enter. Selanjutnya untuk mu nolnya sendiri sudah diketahui dari soal bahwa mu nolnya adalah 500 jam. Selanjutnya untuk mencari n menggunakan rumus sama dengan count kemudian blok data dari pertama sampai terakhir, kemudian tutup kurung lalu enter. Selanjutnya untuk mencari akar n menggunakan rumus sama dengan SQRT lalu blok hasil n tutup kurung lalu enter. Selanjutnya kita beralih untuk mencari nilai dari x kurang x bar. Nah, untuk mencari nilai x kurang x bar ini menggunakan rumus sama dengan blok data pertama dari urutkan ini, kemudian kurang dengan nilai dari x bar. Nah, tetapi sebelum kita enter, terlebih dahulu kita harus sisipkan simbol $, sebelum B dan setelah B. Selanjutnya enter. Nah, untuk mencari nilai dari data selanjutnya, letakkan kursor di bagian sini, kemudian blok sampai data paling akhir. Kemudian untuk menentukan total dari nilai x kurang x bar, maka menggunakan rumus sama dengan sum blok nilai dari x kurang x bar dari awal sampai akhir
kemudian tutup kurung lalu enter. Selanjutnya kita mencari nilai dari xi kurang x bar kuadrat. Nah, untuk mencari nilai dari xi kurang x bar kuadrat ini menggunakan rumus sama dengan blok data pertama dari xi kurang x bar, kemudian sisipkan simbol pangkat, tekan 2, kemudian enter. Untuk mencari nilai dari data selanjutnya, letakkan kursor di bagian sini, kemudian blok sampai data paling terakhir. Selanjutnya, untuk mencari total dari nilai xi kurang x bar kuadrat menggunakan rumus sama dengan sum blok data pertama sampai data terakhir, kemudian tutup kurung lalu enter. Selanjutnya kita mencari nilai dari s kuadrat. Untuk mencari nilai dari s kuadrat ini menggunakan rumus sama dengan blok total dari nilai xi kurang x bar, kemudian bagi dengan n kurang 1. N-nya di sini adalah 35, jadi 35 kurang 1 sama dengan 34, jadi bagi dengan 34 sama dengan. Selanjutnya untuk mencari S menggunakan rumus sama dengan SQRT, lalu blok hasil dari S kuadrat, kemudian tutup kurung lalu enter. Kemudian untuk mencari T hitung menggunakan rumus sama dengan buka kurung, blok hasil x bar kurang blok hasil dari mu 0, tutup kurung, bagi, buka kurung, blok hasil S, bagi, blok hasil akar N, tutup kurung, enter. Untuk membuat keputusan apakah hipotesis itu terbukti atau tidak, maka harga T hitung dibandingkan dengan T tabel. Nah, T tabel di sini dilihat pada tabel 2 lampiran di buku statistik. Untuk melihat harga T tabel, maka didasarkan pada deka atau derajat kebebasan, yang besarnya adalah N kurang 1. Di sini N-nya adalah 35, jadi 35 kurang 1 sama dengan 34. Bila taraf kesalahannya ditetapkan 5%, sedangkan pengujiannya dilakukan menggunakan uji dua pihak, sedangkan pengujiannya dilakukan menggunakan uji pihak kiri, maka harga T tabelnya adalah 1,697. Dengan demikian kita ambil kesimpulannya bahwa hipotesis 0 yang menyatakan bahwa daya tahan lampu X
paling sedikit 500 jam. Diterima karena nilai T hitung kurang dari nilai T tabel. Selanjutnya sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.